Karena semenjak ETF, pergerakan Bitcoin itu kurang lebih ya mengikuti pergerakan saham-saham juga, termasuk pergerakan yang diberikan oleh Wall Street itu, teman-teman. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita langsung saja di sini mengenai bulan Agustus yang tampaknya itu dianggap lemah ya untuk Bitcoin. Tetapi kali ini kita bicara ya, teman-teman, mengenai beberapa update berkaitan dengan kedepannya market ini atau seperti apa harga Bitcoin dan kripto yang kita investasikan selama ini. Teman-teman, yang pertama di sini saya ingin bicara mengenai Agustus dan September itu, teman-teman biasanya itu bearish ya untuk si Bitcoin dan kita bisa cek ya di sini untuk bulan-bulan yang sudah kita lewati dari sekian tahun ya. Ini rekap dari 2013, Agustus kebanyakan merah teman-teman dan September juga seperti itu. Oleh karena itu wajar ya di sini dikatakan October is bullish. Teman-teman seperti apa ke depannya? Coba kita lihat ya dari update berikutnya. Di sini ada yang menarik ya dari As Crypto. Salfok saya di sini. Asli di awal itu saya lihat wah, Agustus ini bearish untuk Bitcoin katanya Jim Cramer. Akhirnya saya obrak-abrik ya. Maksudnya saya bongkar-bongkar pertanggal 31 Juli dari Jim Cramer ya 2024 itu ternyata tidak ada. Malah di sini ya tanggal 31 Juli 2024 Jim Cramer-nya so much bullish reaction today. Ini kalau jadi inverse ya teman-teman, ini pertanda merah sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mengacu ke indikator inverse-nya si Jim Cramer. Beberapa kali memang ya teman-teman, akan tetapi kalau ini kita jadikan indikator juga salah juga sih, jadikan acuan gitu kan. Dan memang harga Bitcoin kena diskon kita ini. Dari area 66 itu kemudian ada The Fed atau Jerome Powell ngomong, tiba-tiba Bitcoin-nya kena banting. Kemudian altcoins juga pada umumnya ya turun di sini teman-teman, dan ada XRP di sini. XRP yang ingin kita bicarakan ternyata bertahan di level 0,6-nya. Dan sebelum kita ke XRP, sedikit kita bicara mengenai Bitcoin yang ada kaitannya dengan Mt. Gox di sini. Jadi menurut Arkham di sini, Mt. Gox ini sudah transfer nih sebesar 33.000 di sini Bitcoinnya atau seharga 2,25 billion ke address baru mereka yang mungkin ini ke BitGo. BitGo ini merupakan wallet kelima mereka atau kustodian kelima mereka yang rencananya akan dibayarkan kepada para creditors. Dan dalam hal ini salah satu ya yang bikin reaksi market itu ketakutan juga ya teman-teman. Dan ketika ini sudah tertransfer teman-teman, sisanya sekarang ini Mt. Gox itu hanya punya sekitar 46.000. Jadi kita ingat kemarin itu beberapa waktu yang lalu Jerman kan punya 50.000 itu yang dilepas sampai nol dia sekarang ini kan. Oleh karena itu kalau kita lihat secara negara ini masih Amerika yang punya, kemudian Jermannya itu sudah nol, El Salvador, wah sedap juga ya El Salvador masih punya dia. Dan teman-teman mohon ini jangan sampai kalian salah artikan saya tiba-tiba jadi bearish di sini, enggak, ini cuma judulnya aja saya bilang seperti itu berdasarkan fakta bulanan juga ya. Tadi kita bicara di sini, apakah dia benar-benar akan lemah? Kita belum tahu di sini teman-teman. Selanjutnya yang menarik dari hal ini adalah adanya kasus Ripple yang tampaknya sebentar lagi akan settle dia. Karena pertemuan terbaru mereka di sini ya, ini ada Sunshine Act Notice di sini dari SEC. Ternyata untuk pertemuan mereka lagi ini di tanggal 1 Agustus malah di-cancel. Ini kayak mereka sedang memainkan sesuatu di sini teman-teman, dan saya kira ya ini bakalan terjadinya nanti itu ketika The Fed potong suku bunga. Jadi ketika The Fed potong suku bunga, XRP settle, wah kita nggak tahu nih harganya bakalan bagaimana nanti XRP. Karena sementara ini saja dia udah bertahan nih di 0,6. Dan kalau kita bicara mengenai hasil meetingnya The Fed ya, sampai sekarang ini mereka masih mempertahankan suku bunga 5,2 sampai 5,50%, yang artinya sempat dia ini cukup dovish ya dalam hal ini. Itu yang saya pahami dari rangkuman tersebut. Akan tetapi lagi-lagi saya katakan seperti beberapa video saya sebelumnya, kayaknya memang bulan September mereka ini akan potong suku bunga The Fed ini, dan informasi ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Joe Biden.
melalui radar di sini, Joe Biden mengatakan bahwa akhir tahun ini akan ada pemotongan suku bunga. There will be rate cuts before end of the year 2024 ini, teman-teman. Jadi mari kita tunggu seperti apa pergerakan dari harga aset-aset kripto ataupun Bitcoin di sini dalam rentang waktu Agustus sampai ke September ini. Dan saya memperkirakan mungkin ada volatilitas, tetapi bisa jadi tidak terlalu dalam di dalam 2 bulan ke depan ini sebelum kita akan melihat spike-spike yang terjadi nanti di Oktober ya, apabila skenario itu yang terjadi di sini teman-teman. Dan kenapa ekspektasi saya juga seperti itu, salah satu ya di sini yang menarik adalah dari Marty Party di sini teman-teman. China is printing the money, kemudian US will follow. Jadi ini PBOC Net Liquidity Injection di Bank of China. Mereka melakukan semacam operasi yang mereka sebut sebagai MLF di sini, Medium Terms Lending Facility, di mana mereka kasih pinjaman dengan bunga yang rendah. Dan seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, bahwa mereka kan sudah melakukan pemotongan suku bunga nih. Jadi injeksi terus nih dilakukan ke market. Dan tampaknya Amerika sebentar lagi akan mengikuti hal ini. Ya, itu ekspektasi saya di sini. Karena teman-teman kita perhatikan ya, Satoshi Nakamoto itu memang sudah memperkirakan hal ini. Dalam hal ini teman-teman, global liquidity ini masuk ke dalam periode yang kita sebut sebagai parabolic growth. Jadi memang pada umumnya terjadi kenaikan di sini untuk global liquidity di sini. Kalau teman-teman ini mau memperhatikannya, yang menariknya adalah teman-teman di sini, di mana periode kuning ini adalah tahun keempat dari periode sebelumnya. Kalau kita lihat dari warnanya, susunan warna ya teman-teman. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Seperti ini juga yang lainnya. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap masuk ke 4 ini terjadi spike juga di sini. Spike juga di sini untuk global liquidity-nya. Ya memang kita perhatikan merah juga ya. Di bagian fall ini juga terjadi kenaikan di sini, terjadi juga kenaikan, tapi setelah itu dia disambut dengan ini nih, penurunan, kemudian ada penurunan juga, dan kita juga lihat ya di 2022 penurunan. Dan harga juga terjadi penurunan Bitcoin ataupun kripto. Jadi diekspektasikanlah di sini bahwa global liquidity ini bakalan naik di sini. Dan seperti yang kita ketahui mengenai Satoshi Nakamoto, bahwa Bitcoin ini kan halvingnya selalu setiap 4 tahun. Nah, warna kuning ini selalu muncul di 4 tahun nih, teman-teman. Kalau kita perhatikan di tahun 2020 yang terakhir deh, ini kan terjadi kenaikan yang cukup tinggi sekali di sini. Kemudian ternyata di bagian yang merah, di fall-nya, masih naik juga, gitu kan. Tapi tidak seheboh kenaikannya di area kuning ini. Dari itulah saya berpikir bahwa 2025 itu juga masih akan terjadi kenaikan, cuman tidak sekuat yang warna kuning. Kemungkinan seperti itu, teman-teman, apabila kita memperhatikan ini, kita membandingkan ya di sini. Jadi kemungkinan dia akan naik di sini, kemudian ada turun-turunnya, naik lagi. Nah, di warna yang biru ini, birunya si Manchester City ini, bisa jadi ya di sini ada naik sedikit atau dia malah turun lemah di sini. Yang apabila memimik kejadian 2021-2022, puncak Bitcoin itu kan terjadinya di 2021. Kemudian 2022 segala macam crash terjadi di sana, bank crash, FTX crash, Luna crash, Celsius crash, banyak sekali koin-koin yang crash pada saat itu. Dan kita juga mengekspektasikan 2026 ini bear marketnya. Jadi di tahun 2025 masih kita akan ada semacam bull run seperti yang pernah terjadi 2021. Itu ekspektasinya atau skenarionya, best skenarionya teman-teman. Dan kita kembali ke keadaan kita yang sekarang. Ini menarik ya, saya ingin membandingkan pergerakan stok di sini, terutama Nvidia, teman-teman. Dalam beberapa minggu terakhir, 1 triliun memang kena sapu dari market cap-nya Nvidia, tetapi coba kalian lihat data terbarunya dia di sini, terjadi spike gila-gilaan di Nvidia ini, yang saya melihat ya, ini kayak memimpin dulu nih saham-saham yang lain ataupun aset-aset beresiko yang lainnya. Dan khusus Nvidia ini ternyata dia ada insidernya kayaknya ya. Karena ini si Nancy Pelosi ini udah beli lagi nih sebesar 1,3 million. Itu nilai investasinya 1,3 juta untuk stok Nvidia di sini teman-teman. Dan itulah sebabnya kenapa tadi itu naik 12% nih.
Jadi pergerakan saham sekelas Nvidia itu udah mirip kayak pergerakannya micin-micin itulah, koin-koin kripto micin itu. Dan biasanya ini diikuti oleh aset-aset kripto biasanya atau Bitcoin setelah ini, teman-teman. Karena semenjak ETF, pergerakan Bitcoin itu kurang lebih ya mengikuti pergerakan saham-saham juga, termasuk pergerakan yang diberikan oleh Wall Street itu, teman-teman. Dan terakhir di sini apabila kalian punya altcoins, kita sudah lihat ya pergerakan dari crypto total market cap di sini yang sekarang ini sudah berada di 2,3 triliun ya. Ketika ini di-post ya di Twitter dalam skenario bull run teman-teman yang terjadi setiap 4 tahun sekali pasca halving tersebut, seperti timeline yang kita perlihatkan tadi mengenai total liquidity index tersebut, tampaknya kita sudah akan menuju ke golden cross di sini. Dan apabila kita memang yakin ya untuk bull runs kita yang akan datang ini, golden cross ini akan terbentuk, penyilangan itu terjadi di sini apabila skenario bull runs itu kembali terulang seperti di 2020-2021 pada saat itu. Dan itulah yang kita tunggu sekarang ini. Kita sudah sabar dari 2022, penurunan yang parah itu terjadi di sini. Parah sekali kita di sini. Dan indikator kita sekarang ini sudah mau ke golden cross. Jadi tinggal sabar saja menurut saya di sini. Dan teman-teman, harap ini diingat baik-baik ya. Harap diingat baik-baik. This is not financial advice. Ini bagian dari saya sharing, melakukan diskusi dengan teman-teman. Kebetulan juga saya ini ya kalian anggap saja random people yang tiba-tiba masuk ke internet, ke YouTube segala macam. Dan saya ingin investasi saya ini berjalan sambil saya menemani teman-teman juga yang berinvestasi ataupun long term trading segala macam di aset kripto ini. Untuk kita melihat 2024 ini ke 2025 itu seperti apa, teman-teman. Jadi ini bukan nasihat keuangan, saya bukan influencer, saya bukan penasehat keuangan kalian. Untuk sisanya, kita menunggu golden cross terjadi seperti yang kita ekspektasikan akan datang sebentar lagi, karena ini kan time frame yang besar ya. Ini yang 1 bulan di sini, teman-teman. Dan saya kira itu akan segera terjadi. Entah itu di Agustus ini, September, ataupun di Oktober nanti. So, sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman telah menonton update berita dari sini. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.